Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Ramadan Asik, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Wafa sekalian? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Sahabat Al-Wafa, seperti biasa untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini dan menambah keberkahan kegiatan kita, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Al-Wafa, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya bahwa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Sebenarnya apa yang menyebabkan ketika orang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga itu? Dan bagaimana kita agar terhindar dari hal itu semua? Hari ini, marilah kita sama-sama pelajari apa yang harus kita lakukan agar puasa kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Haji Ali Judin, dan akan dipandu oleh sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Wafa, hari ini kita akan menambah ilmu baru dan wawasan baru, yang mana pada hari ini kita masih dalam keadaan berpuasa. Dengan keadaan trik seperti ini, tentunya kita dalam puasa merasakan lapar dan dahaga. Nah, dari itu kita akan membahas salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Banyak dari umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tanpa mendapatkan pahalanya. Nah, untuk membedah hadis tersebut, insya Allah kita akan disampaikan penjelasannya oleh guru kita, oleh pemateri kita, yaitu Bapak Haji Ali Judin. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita temui pemateri kita untuk hari ini. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji, sekarang kita sudah memasuki beberapa hari di bulan Ramadan ini. Kita sudah melaksanakan puasa. Tentunya yang nama puasa itu pasti merasakan yang namanya lapar dan dahaga. Tapi ada suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa banyak
dari manusia yang menjalankan puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tanpa mendapatkan pahala. Nah, mungkin teman-teman semuanya yang ada di rumah ada yang bertanya, apa sih maksud dari hadis tersebut? Mengapa umat Islam bisa mendapatkan pahalanya itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Mungkin nanti Pak Haji bisa menjelaskan lebih detail Pak Haji ya dari hadis tersebut. Ya. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sauma ruknan rabi'an min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Al-hadits. Segala puji milik Allah. Dengan kuasanya kita alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa di hari ini. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, itba'u tabi'in, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dicontohkannya, terutama di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Wafa rahimakumullah, puasa dalam bahasa Arab itu adalah saum. Saum menurut lugot itu adalah al-imsak, hanya sekedar menjaga lisan, menjaga tangan, atau menjaga pandangan kita. Apapun yang termasuk penjagaan ya, dari apapun itu maka bisa dikatakan saum. Adapun saum menurut istilah syar'i adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi yang dinamakan saum atau puasa itu adalah menahan dari segala bentuk yang dapat membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Itu adalah saum. Dan puasa itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai muslim, dan itu termasuk kepada rukun Islam yang keempat. Diwajibkan bagi yang mampu, diwajibkan kepada setiap muslim kewajiban puasa, terutama puasa di bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruan Allah buat orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, terutama puasa yang wajib di bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelum kita. Sahabat-sahabat Al-Wafa rahimakumullah, tentunya bagi kita sebagai pribadi yang mukmin, bukan hanya sekedar melaksanakan puasa dari menjaga yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, tapi yang paling penting lagi bagi kita itu adalah bagaimana caranya puasa kita ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi dari puasa yang kita laksanakan itu mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan setidaknya ada 5 hal yang harus kita jaga agar puasa kita tidak termasuk puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Apa yang 5 tadi? Yang 5 hal itu. Pertama, yang harus dijaga itu adalah berbohong. Ya. Jadi kalau kita lagi puasa, bukan hanya kita menahan
lapar dan dahaga atau dari makanan, minuman, ya, dari mulai awal fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi yang paling penting untuk menjaga pahala saum kita itu adalah pertama, jaga lisan kita jangan sampai kita berbohong, ya. Yang kedua, menjaga lisan itu dari namimah, mengadu domba, ya, mengadu domba di antara sesama manusia. Dan apapun itu bentuknya yang namanya mengadu domba itu tidak boleh, ya. Puasa secara lahiriahnya itu tidak batal, ya. Tapi pahala dari puasa tersebut bisa hilang, tidak akan mendapat pahala karena kita mengadu domba di antara sesama. Lalu yang ketiga yang harus kita jaga itu adalah ghibah. Ya, ghibah itu menggunjing, membicarakan keburukan-keburukan orang lain, ya. Bahkan kan bukan hanya kita sedang berpuasa saja, di luar puasa pun itu harus dilakukan. Dan puasa sebulan kita ini melatih itu supaya agar terbiasa nanti selepas puasa, kebiasaan-kebiasaan dari menjaga lisan-lisan kita itu bisa terjaga seterusnya, ya. Dan yang keempat, ya, itu menjaga dari sumpah palsu, ya. Lisan dijaga, jangan sampai terucap dari lisan kita itu adalah sumpah yang mana sumpah itu termasuk kepada sumpah palsu. Dan yang kelima kata Imam Ghazali, agar puasa pahalanya terjaga itu adalah menjaga pandangan dari syahwat. Jadi 5 kata Imam Ghazali supaya puasa kita terjaga pahalanya, bukan hanya puasa menahan dahaga dan laparnya saja. Sehingga dengan kita menjaga 5 hal tadi, dan 2 intinya yang kita jaga yaitu mata dan lisan kita, insya Allah kita tidak termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, yaitu kam min so'imin laisa lahu min siyamihi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, illal juwal, atau kecuali dia lapar dan dahaga atau lapar dan hausnya saja. Nah, supaya kita tidak termasuk kepada apa yang disampaikan dalam hadis tersebut, tentunya kita tadi ada cara yang dikatakan Imam Ghazali menjaga 5 hal tadi. Sehingga di dalam kita berpuasa, yang mana puasa ini adalah merupakan kewajiban buat kita, ya, sebagaimana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dengan puasa ini mencetak diri kita sebagai muttaqin. Sehingga setelah kita melaksanakan puasa, ya, apa yang kita lakukan selama kita puasa itu insya Allah mudah-mudahan menjadi kebiasaan 11 bulan yang akan datang. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan tentunya kita semua, dengan berpuasa ini la'allakum tattaqun, mencetak diri kita menjadikan seorang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Wafa rahimakumullah, mudah-mudahan materi dengan yang singkat ini bisa memotivasi diri kita, terutama di dalam melaksanakan puasa ini, ya, harus dijaga sama-sama. Jangan sampai puasa kita ini hanya menahan lapar dan hausnya saja, tapi yang harus kita gapai itu adalah benar-benar dari puasa ini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dijanjikan dan diharapkan oleh kita semua, selepas melaksanakan kita puasa, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raih puasa ini rahmat Allah, magfirah Allah, dan tentunya ketika tamat kita berpuasa, insya Allah dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat, khusus bagi diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adaris yuk. Adaris. Bentar baru aja 1 kali tembak. Ayolah. Tadarus mana ya? Santuy. Ayo lah.
Sadaqallahul azim. Astagfirullah. Baca. Tadi baca sok. Nya, Tadarus lah. nya sok diawas sok diawas sok. Enggak sok enggak. Astagfirullah. Benar tuh. Sok, ingat. Hal bobohnya serius kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Wafa TV? Wafedia Ensiklopedia Islam sore ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak fakta-fakta seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Pemirsa Wafedia, tentunya kita pernah mendengar sunnah-sunnah berbuka bagi orang yang berpuasa. Salah satunya yaitu berbuka dengan yang manis. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi berbuka dengan buah kurma. Ada pula yang menyebutkan sebanyak 3 kurma. Dan jika tidak ada, maka Nabi berbuka dengan seteguk air. Pada episode kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai sunnah berbuka puasa dengan kurma. Pemirsa Wafedia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berbuka puasa dengan kurma oleh Ustadz Abu Kaisa Jaki Rahmawan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutob atau kurma basah. Jika tidak ada rutob, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Dr. Ahmad Abdurraub Hasim dalam kitabnya Ramadan Watib menjelaskan bahwa dalam hadis tersebut terkandung hikmah yang agung, terutama dari segi kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilih untuk mendahulukan kurma dan air daripada yang lainnya. Padahal kemungkinan untuk mengambil jenis makanan yang lain sangatlah besar. Namun, dengan adanya bimbingan wahyu ilahi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kurma dan air sebagai yang terbaik bagi orang yang berbuka puasa. Dalam hal ini, Nabi mengisyaratkan bahwa yang sangat diperlukan bagi orang yang berbuka puasa adalah jenis makanan yang mengandung gula, serta zat cair yang mudah dicerna oleh tubuh, agar cepat diserap ke dalam peredaran darah melalui saluran pencernaan, dan air sebagai obat untuk menghilangkan dahaga. Pemirsa Wafedia, setiap yang Rasul perbuat pasti memiliki hikmah yang amat besar bagi kehidupan, karena ia adalah teladan terbaik bagi umat. Perkataan, perbuatan, serta ketetapannya tak akan pernah lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sunnahnya adalah berbuka dengan yang manis, salah satunya kurma. Mari kita teladani sunnahnya dan semoga kita memperoleh manfaat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit dan terkena musibah dapat diberikan ketabahan dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa Wafedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian sahabat Al-Wafa untuk kegiatan Ramadan Asik hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari segala apa yang sudah disampaikan. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.